Halo Sobat KMU, perkenalkan saya Dr. Erdina. Pada sore hari ini kita akan bersama-sama mengulas tentang glaukoma bersama dokter mata dari Klinik Mata Utama. Nah, di sini sudah ada bersama saya yaitu Dr. Danti. Kita sapa dulu ya. Selamat sore Dr. Danti. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya Sobat KMU. Bagaimana kabarnya dok? Sehat dok? Alhamdulillah sehat. Gimana Dokter Erdina? Alhamdulillah sehat. Sebagai informasi, Dr. Danti ini berpraktek di Klinik Mata KMU Gresik dan KMU Lamongan. Mungkin dari sobat-sobat KMU yang ada di sini sudah pernah jadi pasiennya Dr. Danti juga ya. Nah, jadi yang seperti yang kita tahu dok, pasien-pasien di KMU itu pasti juga banyak yang menderita glaukoma. Ya, nah, ini kita akan mendengarkan langsung dari Dr. Danti. Nah, apa itu glaukoma dan bagaimana gejalanya? Nah, silakan dok, langsung saja. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya ya. Gitu. Di kali ini pada sore kali ini saya akan menerangkan lagi tentang glaukoma karena kebetulan saya dokter mata, tapi subdivisinya adalah glaukoma. Ya seperti kita ketahui bahwa glaukoma itu lebih dikenal sebagai pencuri penglihatan. Sampai dunia itu membuatkan ya, jadi dokter mata satu dunia itu sampai memperingati. Ada dalam satu minggu itu kita mengkampanyekan tentang glaukoma. Kenapa tidak dengan katarak ya? Padahal kan orang lebih mengenal dengan katarak. Tapi kenapa ada kampanye World Glaucoma Week? Jadi di satu minggu itu kita membahas tentang glaukoma. Itu sudah kita lakukan kemarin di bulan Maret, Dr. Erdina. Nah, jadi sebetulnya glaukoma itu karena dia kebutaannya dia bersifat permanen atau irreversible dibandingkan katarak ya. Kalau katarak itu kan hanya, saya selalu membawa gambar mata ini ya. Jadi kalau katarak itu hanya lensa yang kotor, lensa yang keruh ya. Di sini setelah kita operasi katarak dia bisa jernih lensanya, terang kembali penglihatan, tapi tidak dengan glaukoma. Karena glaukoma adalah penyakit, jadi sekumpulan gejala ya yang terjadi pada optik disc gitu. Optik disc itu apa sih? Kabelnya mata. Saya selalu bahasa awam saya untuk menjelaskan atau menerangkan kepada pasien saya adalah ini. Jadi kabelnya mata yang rusak akibat glaukoma. Kenapa dia bisa rusak? Itu yang terjadi karena mata itu memiliki memproduksi cairan ya, namanya badan siliar. Jadi letaknya di belakang yang hitam mata. Kalau orang bule matanya biru, warnanya hijau ya. Kalau di orang ASEAN itu warnanya coklat atau hitam ya. Itu di belakangnya si hitam mata ini ada namanya badan siliar. Nah, dia memproduksi cairan atau cairan aqueous. Nah, dia berjalan dari belakang, kemudian lewat dari bilik mata belakang, masuk melalui pupil ke bilik mata depan, dia akan keluar melalui selokan mata. Ya, saya selalu bilang selokan mata, padahal ya bukan selokan pada umumnya ya, namanya trabecular meshwork, atau saya bahasa awam adalah selokan mata. Nah, selokan mata ini letaknya adalah antara si hitam mata dan kornea mata kita. Nah, inilah letak glaukoma ini awal mulanya bisa menyebabkan tekanan mata tinggi dari sini. Nah, glaukoma mungkin Dokter Erdina sudah paham ya dok, ada beberapa jenis gitu ya dok ya. Saya selalu menjelaskan di entah talk show, entah di live IG, apalagi kemarin dalam rangka World Glaucoma Week sudah saya sangat inikan ya, bahwa glaukoma itu bisa ada beberapa jenis tergantung dari ya kerusakan di trabecular meshworknya ini ya, atau jenis, kalau dia jenis yang tertutup, letak antara si hitam mata dan kornea mata itu bilik mata depan letaknya sempit. Ya, jadi secara genetik tiap orang itu kan memiliki bawaan gitu. Jadi ada orang yang terlahir sudut matanya memiliki sempit ya. Jarak antara kornea mata sama irisnya tuh sempit. Itu hal yang nggak bisa diapa-apakan. Dengan bertambahnya usia, lensa mata kita ini kan makin gendut, makin bertambah tebal, dia makin menyerap cairan. Nah, itu bisa menyebabkan mendadak tertutupnya si selokan mata ini, mendadak tertutup, nah itu namanya glaukoma akut, sudut tertutup. Biasanya pasien-pasien itu datang karena glaukoma akut, Dokter Erdina. Jadi banyak ketemukan saya pasien glaukoma akut sudut tertutup, itu banyak sekali. Karena dia datang karena ada keluhan matanya. Nah, yang lebih berbahaya dan sebetulnya
angka prevalensinya lebih tinggi adalah glaukoma sudut terbuka yang kita bilang pencuri penglihatan, karena dia sama sekali tidak ada keluhan, gejala ya, Dok? tidak ada gejala, matanya tampak biasa-biasa saja sampai setelah bertahun-tahun kemudian kok burem ya gitu. Buremnya itu biasanya setelah glaukomanya lanjut. Itu terjadi karena apa? Dia tidak ada sempit sudutnya, jadi tidak ada mendadak nutup, tapi karena kerusakan di selokan matanya. Jadi sel-selnya itu ibaratnya tadinya usia muda bisa mengangkut 80% air keluar. Kemudian dengan meningkatnya usia dia hanya bisa 50%. Tambah meningkat usia dia hanya bisa 30%. Itu yang namanya glaukoma sudut terbuka. Tuh. Iya, Dok. Jadi tadi dokter sempat menjelaskan ada faktor genetik juga ya, Dok, ya, yang mempengaruhi bentuk selokannya tadi. Nah, kalau dari secara kebiasaan itu apakah ada kebiasaan-kebiasaan yang menjadi resiko timbulnya glaukoma ini, Dok? Ya, jadi sebetulnya gini ya, Dokter Erdina. Yang selalu kita kampanyekan adalah karena kita tidak tahu apakah kita kena glaukoma atau tidak sampai kita cek mata kita. Ya, nanti baru kita masuk ke faktor resiko. Karena nanti kalau saya sebutkan faktor resikonya dulu, nanti aku nggak ada yang itu berarti aku nggak usah cek gitu ya. Jadi intinya yang mau selalu saya kampanyekan adalah cek mata kamu gitu. Karena kita nggak bisa tahu kalau mata kita ini ada glaukoma atau enggak. Ceknya kemana? Ke dokter mata yang punya fasilitas untuk ngetes tekanan bola mata. Nggak tiap bulan kok gitu. Nanti ada saya sebutkan usia-usia tertentu yang kapan kita harus cek, setahun sekali kah, 2 tahun kah, sampai 4 tahun sekali gitu. Nah, untuk yang faktor resiko yang karena glaukoma ya, penyakit-penyakit sistemik jelas menjadi faktor resiko tersendiri. Ya misalnya dia diabetes, ya dia bisa menyebabkan glaukoma sekunder, atau pada darah tinggi, ya darah tinggi, orang minus tinggi itu menjadi salah satu faktor resiko juga untuk glaukoma sudut terbuka. Atau yaitu tadi faktor genetik itu memiliki peran yang kuat. Misalnya orang tuanya dinyatakan glaukoma, berarti Anda memiliki resiko yang sama. Belum tentu kena glaukoma, tapi memiliki resiko yang sama untuk kena glaukoma. Gitu. Walaupun tidak ada faktor resiko itu semua, tetap kita harus cek mata kita secara berkala. Sama lah kayak punya mobil, ya Dok ya, Dokter Edina punya mobil, pasti kan ada check up rutin kan, walaupun tidak ada keluhan. Kalau sudah ada keluhan, biasanya sudah ada yang rusak, betul ya Dok ya. Sama seperti itu, apalagi dengan badan kita. Kalau biasanya ada medical check up rutin untuk badan, dicek tensi, cek gula, mata juga harus gitu, cek tekanan bola mata, ya gitu Dok. Ya, berarti pastinya ada perbedaan ya Dok, karena ada beberapa faktor resiko, jadi pasti ada yang akan membedakan kapan sih kita itu harus cek rutin meskipun nggak ada keluhan. Terus ketika pasien itu misal punya faktor resiko, salah satunya misal hipertensi atau diabetes, nah itu kapan harus kontrol, atau ketika ada faktor genetik. Nah mungkin bisa dijelaskan Dok, kapan saja itu sebaiknya. Ya. Kalau usia di bawah 40 tahun atau 30 tahun, biasanya disarankan cek 4 tahun sekali. Ya, 4 tahun sekali itu cukup. Kalau dia tidak ada faktor resiko apa-apa ya, gitu, cek 4 tahun sekali cukup. Kecuali kalau nanti dari 4 tahun itu dokter menyatakan, oh ini ada kecurigaan di optik disk, karena bisa saja faktor resiko dari glaukoma itu selain dilihat dari tekanan bola mata yang tinggi, nanti kan dicek nih untuk alat pemeriksaannya ada untuk cek tekanan bola mata, kita juga akan ngintip ini optik disknya ya, karena ada penyakit yang namanya normotensin glaukoma. Jadi glaukoma itu tekanan matanya tidak tinggi, tapi ini ada kerusakan terus sendiri. Ya itu. Nah nanti kita dokter mata akan cek, kalau di bawah 30 tahun paling nggak 4 tahun sekali lah. 4 tahun sekali itu lama gitu, 4 kali lebaran loh gitu, 4 kali dapat THR untuk cek ke dokter mata gitu. Nah terus kalau untuk lebih meningkat usia jelas lebih sering. Misalnya 40 sampai 50 sarankan 2 tahun sekali kalau tidak ada faktor resiko. Lebih dari 50 tahun jelas lebih sering lagi, apalagi kalau sudah mulai ada darah tinggi, saran setiap tahun. Lebih dari 60 tahun setiap tahun. Karena glaukoma itu salah satu faktor resiko selain genetik yang untuk glaukoma sudut terbuka adalah usia. Karena tidak bisa dipungkiri, usia itu sel-sel tadi yang trabecular meshwork dia bisa bertambah sendiri kerusakannya. Jadi produksi tetap, bayangkan ya, mata kita ini kayak pabrik. Ada yang memproduksi cairan, kemudian keluarkannya tidak bisa. Jadi misalkan karena glaukoma seperti itu, jadi dia sel-selnya rusak sendiri nih.
Jadi yang untuk mengeluarkan si aqueous humornya itu dia rusak sendiri. Akhirnya apa ya? Jadi peningkatan tekanan bola mata. Pada pasien-pasien glaukoma yang bisa kita manipulasi hanya satu, yaitu tekanan bola mata. Nanti dokter mata akan menentukan target pressure atau target tekanan bola mata. Antara pasien glaukoma 1 akan berbeda target tekanan bola matanya dengan pasien glaukoma lainnya. Nah, itu nanti dokter glaukoma yang akan mengevaluasi berdasarkan usia, faktor resikonya itu. Tapi intinya adalah kita hanya memanipulasi tekanan bola mata, Dokter Erina. Nah, untuk tahu pertanyaan paling sering biasanya, Dok, mungkin nggak anak saya glaukoma, gejalanya gini. Saya nggak tahu, nggak bisa tahu, kecuali di tes datang, tes tekanan bola mata. Udah, itu aja. Jadi intinya screening lah gitu. Kalau usianya loh di bawah 40 tahun atau di bawah 30 tahun, cukup 4 tahun sekali gitu. Kecuali kalau dokternya bilang suatu hal yang berbeda ya, tadinya seperti saya bilang, kalau 30-40 tahun ya mungkin 3 tahun sekali atau 2 tahun sekali ya, 3 kali lebaran, 3 kali dapat THR, terus lebih dari itu akan baru meningkat. Usia lebih dari 60 tahun silahkan, 1 tahun sekali untuk cek gitu. Karena tadi sudah seperti disebutkan ya Dok ya, bahkan ketika tidak ada gejala pun itu bisa saja ada glaukoma gitu, menderita glaukoma. Jadi pentingnya Sobat KMU untuk datang ke klinik karena ada beberapa alat pemeriksaan juga ya Dok yang harus dilakukan untuk mendiagnosa tidak bisa glaukoma. Beda dengan Dok, saya setiap tahun sudah cek mata ke misalnya optik gitu. Ya silahkan kalau hanya untuk ganti kacamata, tapi di optik itu tidak ada untuk mengukur tekanan bola mata. Dia hanya ada alat untuk refraksi. Refraksi itu istilahnya ganti kacamata. Ya gitu. Kalau ke refraksi sih silahkan, nggak masalah mau di refraksionis atau optik atau ke layanan kesehatan mata. Tapi kalau untuk cek tekanan bola mata, yaitu tadi hanya ada di layanan kesehatan mata gitu, ke dokter mata. Selain untuk dicek tekanan bola mata, ya itu tadi untuk dilihat juga nanti dokter mata akan ngintip ini. Jadi lewat depan akan diintip optikisnya, kabel matanya ini. Karena glaukoma itu adalah bukan penyakit tekanan bola mata tinggi. Tekanan bola mata tinggi itu adalah hanya salah satu faktor yang terjadi pada glaukoma, akan tetapi penyakit yang kumpulan gejala pada optikis ini, gitu ya. Ya. Mungkin dari Sobat KMU ini juga ada sanak saudaranya yang berobat ke klinik yang sudah didiagnosa glaukoma. Nah, mungkin juga penasaran Dok, apakah bisa sembuh? Nah, apakah bisa sembuh? Ya. Seperti apa mungkin ke depannya gitu Dok? Jadi gini, tahapan-tahapan dari kalau kita biasanya, saya nemu pasien glaukoma itu secara satu, bisa dia datang sudah terlambat fasenya. Ya. Atau kedua adalah dia pasien kacamata yang dia kontrol rutin, atau selain kacamata adalah dia mau operasi katarak. Tiba-tiba tekanan bola matanya tinggi, ternyata ada glaukoma. Jadi secara tidak sengaja. Jarang yang saya ketemu pasien memang datang untuk saya mau cek Dok mata saya secara screening berkala. Itu saya belum menemui. Dia paling datang ada keluhan pasti entah buram, jadi kita ketemunya nggak sengaja gitu ya. Misalnya dia cek kacamata ternyata kita intip optik disnya kok besar gitu. Atau dia memang datang dengan keluhan buram, ternyata tekanan bola matanya sudah tinggi sekali, jadi kerusakan saraf matanya itu dia sudah ada kerusakan hebat di sini ya. Atau yaitu tadi dia datang ada keluhan nyeri hebat di matanya. Nah, biasanya kalau pada pasien-pasien awal glaukoma kita tentukan dulu adalah glaukomanya sudah tahap apa di mata itu. Misalnya awalkah, menengahkah, atau advance. Nah, dari mana taunya melihat itu selain dari tekanan bola mata, ini juga faktor penting untuk mengetahui glaukomanya sudah di tahapan mana. Kenapa harus dibedakan? Karena satu, membedakan tata laksananya. Glaukoma itu sama kayak orang darah tinggi, dia tidak bisa sembuh. Nah, orang-orang tuh takut mendengar kata tidak bisa sembuh. Akan tetapi dia bisa normal tekanan bola mata asal dengan kontrol berkala. Jadi yang salah kaprah adalah orang tuh pengen glaukoma itu yang kita lihat adalah progresivitasnya. Jangan sampai kita pengennya adalah ketemu pasien glaukoma fase awal atau yang saya bilang tadi early. Waktu fasenya early sudah kita temukan. Jadi tidak ada lagi kerusakan saraf mata karena tekanan bola mata yang menjadi faktor resiko glaukoma tadi kita manipulasi biar dia tidak menyebabkan kerusakan di sini.
gitu. Kalau kita ketemunya fasenya lanjut, yang kita pertahankan ya hanya sisanya aja. Makanya itu kita kampanyekan adalah ayo dong cek mata kamu walaupun nggak ada keluhan. Jadi kalau kita cek matanya walaupun nggak ada keluhan, kemungkinan kita lebih banyak dapat pasien fase awal gitu Dokter Erdina. Karena itu tadi penglihatannya kalau fase awal kerusakannya ini masih minimal sekali optik disnya. Nah, sedangkan sudah kita ketemu otomatis tekanan bola mata sudah bisa kita manipulasi sebelum dia masuk ke fase lanjut. Beda kalau kita ketemunya di pasien tersebut di fase lanjut, kerusakannya sudah banyak. Nah, jadi tujuan terapi glaukoma adalah pasien akan bolak-balik kontrol jelas karena tiap bulan dia harus cek tekanan bola mata, ada beberapa bulan sekali dia harus cek tekanan bola mata. Kalau pada beberapa kasus ya dia tetap pakai obat-obatan, makin pasien itu lanjut atau advance yang obat yang dibutuhkan kemungkinan jadi lebih banyak ketimbang fase awal ya untuk memanipulasi tekanan. Nah, jadi itu tadi yang membedakannya gitu, Dokter Erdina. Ya, karena kalau mungkin yang pasien rasakan ketika terjadi progresivitas itu adalah pandangannya makin sempit ya Dok. Atau kadang tidak terasa juga, kadang tidak Dok. terasa ya. Jadi nanti kita akan lakukan pemeriksaan di klinik itu. Ada pemeriksaan untuk mengetahui progresivitas selain dari tekanan bola mata dan pemeriksaan. Jadi nanti dokter mata terutama yang subdivisi glaukoma akan lihat di sininya. Perbedaannya adalah letaknya di optik disnya. Kita lihat misalnya tanda progresivitas, dia ada ya saya kayak bahasa kedokterannya notching, cupping. Nanti kita lihat di situ. Kita bedakan dari pemeriksaan sebelumnya ada nggak tiba-tiba ada perdarahan di optik disnya. Kemudian nanti kita periksa lapang pandang atau Humphrey. Nah, lapang pandang itu untuk mengetahui mata kita ini punya lapang pandang ya Dokter Erdina. Jadi kalau saya ngelihatnya mata ke arah sini, fokusnya ke sini, saya masih bisa lihat di situ ada kursi, ada bantalnya, di sebelah kiri saya ada tembok. Nah, itu namanya lapang pandang. Nah, yang di glaukoma bukan penglihatan sentral yang diserang, tapi perifer, lapang pandangnya menyempit. Makin sempit. Betul, kalau glaukoma advance, taruh sedotan di depan mata kita, itu glaukoma advance. Penglihatan sentralnya mungkin bagus, tapi sering kesandung, kanan kirinya apa, nggak aware. Kelihatan ya Dok ya. Betul, itu glaukoma advance. Makanya kalau jadi pilot itu kan ada tes pemeriksaan, selain tajam penglihatan juga disuruh Humphrey karena jelas ya spasial ya betul ya, lapang pandang itu penting dalam menjadi kualitas penglihatan juga kan. Ya. Kemudian Dok, untuk mencapai target tekanan bola mata tadi, untuk pengobatannya mungkin selain obat tetes, obat minum, ada operasi juga ya Dok. Betul, ya. Mungkin dan operasi. Ya, Sobat KMU juga penasaran. Nah, operasinya ini seperti apa? Apakah menakutkan? Nah, seperti apa? Mungkin bisa digambarkan Dok. Jadi gini, tergantung dari pertama adalah kalau kita tata laksana pasien-pasien glaukoma, yang kita lakukan yang kita lihat adalah tekanan bola mata, ya itu harus sesuai target tekanan. Untuk menentukan target tekanan, kita lihat dari usia juga, ya karena usia lebih muda, otomatis kita mengasumsikan mata itu dibutuhkan fungsinya lebih lama ketimbang usianya pasien dengan 80 tahun. Kalau usia lebih muda, biasanya kita lebih agresif. Tekanannya harus lebih turun targetnya. Ya, jadi memang dikatakan kalau tekanan bola mata normal berapa sih Dok? Gitu. Saya selalu bilang di bawah 20. Tapi kalau dengan pasien glaukoma tidak seperti itu. Ada target tertentu yang kita tentukan antara satu pasien dengan pasien yang lain gitu Dok. Bisa berbeda. Misalnya usia muda nih ada juvenile open angle ya. Jadi glaukoma sudut terbuka tapi usia muda. Biasanya targetnya saya pasang target Lautin itu 10 awal, 11, 12 gitu Dok. Jadi kalau pasien itu datang dengan tekanan masih 20, misalnya dengan satu macam obat dia masih 20 mm raksa, ya tambah lagi obat. Kalau dua macam obat masih tinggi juga, ya mungkin bisa kita naikkan dengan laser. Ya, dengan laser, kalau sudut terbuka lasernya jenisnya ada tertentu yang untuk bisa membantu menurunkan tekanan. Intinya semuanya adalah gimana caranya biar mendapatkan tekanan itu sesuai target, karena glaukoma yang kita bisa manipulasi cuma satu, tekanan intraokular ya. Nah, dari kalau misalnya semua sudah dilakukan, obat sudah maksimal, obat minum, obat tetes, ini sudah dilakukan, terpaksa kita operasi Dok. Operasi pada glaukoma ada beberapa
jenis, kalau di luar negeri dia sudah pakai mix ya, minimal invasive glaucoma surgery. Jadi kita masukkan, jadi tanpa sayatan masukkan seperti selang kecil gitu dok di trabecular meshwork-nya. Cuman memang di kita memang belum ada dokter Edina, dan kalaupun ada dia masih beberapa berbahan babi ininya. Jadi mungkin itu juga agak kesulitan di negara-negara muslim ini ya dok ya. Dan harganya pun beberapa masih belum bisa, masih terlalu mahal cost-nya. Tapi operasi yang istilahnya tradisional di glaukoma juga penurunan tekanan intraokularnya juga dirasa cukup baik dokter. Namanya trabekulektomi. Jadi karena dia trabecular meshwork-nya dia kan kebanyakan nutup ya, karena entah karena sinekianya, misalnya glaukoma sudut tertutup, dia bisa menyebabkan penutupan di selokan-selokan mata, atau karena kerusakan karena pada glaukoma sudut terbuka dia sel-selnya rusak sendiri. Jadi kita seperti membuat shortcut. Jadi ini ada bagiannya sklera. Jadi skleranya itu kita bikin flap, dokter Erdina. Ini kan bawahnya konjungtiva, ada sklera. Nah sklera itu kita bikin flap, terus kita tembuskan langsung ke bilik mata depan. Nanti kita lakukan iridektomi di sini. Jadi aliran yang tadinya lewat sini terus ke belakang kita shortcutin. Jadi kayak ibaratnya kita kayak pumbling. Jadi kalau dokter glaukoma itu diberat kayak tukang pipa. Di sebelah sini sumbat, gimana caranya kita bisa aliran itu. Nah, betul ya, kita pumbling sistemnya. Jadi dari belakang kita bikin aliran langsung di karena trabecular selokan aslinya enggak bisa ya, Dok. Pompa buatan ya jelas nggak mungkin sebesar pompa itu ya, pompa kecil buatan. Di sini ada salurannya, kita saluran di sini. Jadi dengan implan itu dia tidak akan lebih, kalau kita yang flap yang secara tradisional bisa terjadi dia nutup sendiri dok. Pada beberapa kasus glaukoma dia bisa jadi cepat sikatriknya, terutama usia-usia muda. Terus pada glaukoma yang karena diabetes itu cepat nutupnya, dia bisa kita pilih jenis yang implan itu tadi dok. Nah kalau yang untuk glaukoma sudut tertutup, operasi katarak itu sangat bermakna. Jadi bukan berarti operasi glaukoma itu hanya dilakukan kayak tadi yang saya bilang trabekulektomi dok, tapi dengan membuang katarak, dengan operasi katarak, vakoemulsifikasi itu juga kalau di glaukoma sudut terbuka tertutup itu sangat bermakna karena jadi karena kan tadi dia sempit. Ya bayangkan rumahnya kecil, punya sofa besar, sofa itu ibaratnya lensa. Ya. Nah otomatis kalau si sofa besarnya itu kita ganti dengan kursi lipat ya, atau lensa tanam itu kita ibaratkan kursi lipat kecil, otomatis kan lebih longgar. Ya, dok. Nah, lebih longgar, aliran di dalam dia lebih gampang untuk bersirkulasi. Gitu dokter Erina. Baik, terima kasih dok. Dok, ada beberapa pertanyaan juga dari sobat KMU. Mungkin bisa kita sebut mitos juga ya dok ya, karena ini menanyakan apakah air rebusan sirsak itu bisa untuk mengobati glaukoma. Nah itu mungkin perlu diluruskan oleh dokter Danti. Saya malah baru dengar. Biasanya air rebusan sirih atau air sirih ya. Jadi saya ada beberapa hal mitos yang mau saya luruskan ya di sini. Kalau air rebusan sirsak. Baru dengar gitu. Sirsaknya aja lah dimakan seenak. Jadi kalau itu jelas ya. Kalau pengobatan glaukoma atau pengobatan medis adalah berdasarkan penelitian jangka panjang. Yang kita lakukan adalah semua berdasarkan penelitian. Jadi termasuk obat-obatan ya diberikan. Misalnya jenis obat tertentu, jangka panjangnya gimana sih? Berapa persen sih penurunannya di ya banyak yang kita pelajari itu lewat jurnal. Jurnal itu kumpulan-kumpulan penelitian-penelitian. Nah, itu yang nanti yang kita pakai. Gitu. Jadi kalau memang sirsak belum ada sama sekali dasar medisnya, dasar medisnya belum ada. Jelas kalau belum ada ya belum terbukti gitu. Malah yang dikhawatirkan adalah dengan memasukkan benda asing, ya itu kan benda asing ya, entah rendaman sirih, matanya direndam sirih. Yang kita takutkan adalah adanya iritasi atau bahkan infeksi hingga tukak mata atau kornea. Nah itu sering saya dapat, matanya jadi keratitis itu ada infeksi di korneanya gitu. Kok bisa sampai seperti ini? Ya dok, dikasih obat tetes ini itu. Nah itu hati-hati. Tidak sesuai rekomendasi betul, dokter ya, yang ditakutkan itu. Jadi biasanya nanti jangan nambah-nambahin sesuatu yang memang
sebetulnya masih bisa kita hindarin. Terus kemudian yang kedua adalah saya sering dapat justru pasien-pasien glaukoma, saya menanyakan, dok, saya dapat undangan pakai kacamata anti glaukoma. Iya, kalau saya bisa dapat surat dari dokter kalau menyatakan saya glaukoma gitu. Ternyata ditelusuri kacamatanya gratis, Bu. Iya, katanya gratis. Ternyata ya saya nggak ngasih surat ya, jelas nggak ada namanya kacamata anti glaukoma itu. Kalau bisa seinstan itu, kenapa pasien itu membutuhkan kontrol berkala, membutuhkan pemeriksaan yang banyak itu, keilmuan yang panjang itu kan. Ternyata ada pembayaran setelah itu, Dokter Erdina. Gitu. Jadi pasien itu disuruh bayar, betul. Pasien itu disuruh bayar. Gratis tuh apanya gitu loh, Dok, gitu. Nah, itulah yang harus kita inikan. Jadi terkadang rasa takut itu mengalahkan logika, gitu, Dok. Pasien itu takut pengen sembuh mendengarnya, juga, ya, Dok, ya mendengar glaukoma, pasien itu takut. Karena yang harus kita ini kan adalah mitos bahwa glaukoma itu nggak bisa sembuh, itu yang diresap dulu. Padahal pasien glaukoma itu bukannya nggak bisa sembuh, dia membutuhkan kontrol secara berkala, Dokter Erdina. Sedangkan pasien itu beda sama kanker ya, Dok ya, beda sama kanker. Maksudnya kalau kanker itu kan lebih mengancam nyawa, yang kita takutkan metastasisnya dan lain sebagainya ya, itu ya. Kalau glaukoma ya jelas tidak mengancam nyawa, tapi memang mengancam kualitas penglihatan ya. Tapi dengan kontrol yang baik, dengan pemakaian obat yang baik, ya penglihatan masih bisa di-preserve, masih bisa dipertahankan kok gitu loh. Nggak serta-merta didiagnosa glaukoma terus pasti kamu buta ya, tidak. Ya kalau nggak kontrol sampai seumur hidup berbulan-bulan ya bisa tekanan lama-lama tinggi, sarafnya lama-lama rusak gitu. Itu yang terus kemudian ya itu tadi, jangan menggunakan sesuatu yang instan gitu. Biasanya sesuatu yang instan atau menggoda di awal itu tidak baik ya, Dok. Ada misalnya menghilangkan glaukoma tanpa operasi gitu ya. Jadi kita juga menghilangkan glaukoma tanpa operasi, Dok, dengan kontrol, dengan obat tetes. Tapi kan nggak instan hilangnya. Atau menghilangkan katarak tanpa operasi gitu ya, Dok. Datang-datang tiba-tiba udah kataraknya jadi katarak matur dengan komplikasi yang atau ya. Jadi intinya gini, nggak usah gitu aja lah. Kita juga sering ini kan bisa diet tanpa olahraga atau gitu, tanpa ngatur makan misalnya ya, ada suplementasi tertentu. Itu harus hati-hati karena apa? Sesuatu yang instan itu jelas segala hal tuh butuh proses gitu ya, Sobat KMU. Jadi bukannya lagi, tapi ya itu tadi termasuk juga dengan glaukoma. Nah, yang mau kita kampanyekan di sini adalah biar lebih banyak awam itu paham mengenai glaukoma. Setelah paham, kita bukan nakut-nakutin, tapi ayo dong cek dong mata kamu. Nanti kalau cek belum tentu sih ada glaukoma ya, Dok ya. Dan 4 tahun sekali kok gitu kalau usia masih muda gitu. Saya rasa masih muda. Kalau usia agak lebih meningkat ya 2 tahun sekali, atau kalau ada keluhan cek aja gitu. Ya. Dan kalaupun ada juga bisa segera ditangani. Betul. Ya, Dok, yang mempertahankan saraf matanya ini tadi loh. Ini itu nggak rusak. Ini penting gitu untuk penglihatan. Ya. Gitu, beda dengan katarak datang pasien gini nggak kelihatan gitu ya, bayang-bayang penglihatannya, operasi seperti langsung, ajaib langsung keluar jalan sendiri gitu ya, tapi tidak dengan glaukoma. Itu yang harus dipahami. Mungkin juga ini, Dok, selain rutin kontrol tadi ketika sudah didiagnosis glaukoma, terus apa ada pantangan-pantangan dalam kehidupan sehari-hari untuk penderita glaukoma, Dok? Kalau untuk pantangan sih sebetulnya hampir tidak ada ya, Dok ya. Pantangan ya silahkan melakukan aktivitas fisik atau aktivitas yang biasa dilakukan. Asalkan ya itu tadi, karena membutuhkan komitmen seumur hidup glaukoma itu. Jadi support dari keluarga itu penting. Ya, mengingatkan misalnya obat yang dipakai banyak. Kadang pasien itu juga ada rasanya lelah, capek. Gitu, aduh setiap hari pakai obat gitu ya, gitu. Apalagi kalau yang glaukoma advance, obat yang dipakai tuh bisa sehari ada 3 tetes misalnya, plus obat minum gitu. Nah, disitulah support keluarga itu penting, mengingatkan gitu, karena terus ikutkan kalau memang ada keluarga yang di sini Sobat KMU ada keluarganya yang menderita glaukoma, biar nggak lupa. Misalnya obat glaukoma tuh nggak akan diteteskan setiap per 2 jam, bukan, itu jelas air mata buatan atau pelembab mata ya. Obat glaukoma misalnya sehari 2 kali nih,
ikutkan dengan aktivitas fisik biar nggak lupa. Misalnya habis makan pagi sama habis makan sore. Jadi diikutkan. Jadi ini kan seperti kita membuat habit atau kebiasaan baru. Nah, biar gampang untuk pasien awal ya, diikutkan dengan aktivitas fisik. Jadi misalnya habis sarapan ya, oh saya harus netes gitu. Habis makan malam, oh saya harus netes. Kalau ada satu lagi obat yang prostaglandin analog kan kita tetesnya malam ya dok. Nah itu biar nggak lupa. Kadang pasien, dok saya udah ketiduran sering nggak netes lupa. Ya dibawa di samping mungkin kasur ya gitu, taruh aja di situ. Dok obatnya tuh harus taruh kulkas ya, kita buka aja. Intinya ikutkan aktivitas fisik biar dia tidak lupa gitu. Biar jadi otomatis gitu ya dok, kayak setelah makan pasti tidak netes. nggak minum kan nggak enak. Nah kalau setelah makan nggak netes nggak enak juga ya dok ya. Betul ya. Karena untuk mempertahankan mengembalikan penglihatan jelas bukan tujuan dari operasi pengobatan glaukoma. Beda dengan katarak tadi yang saya bilang ya. Iya gitu. ya. Baik. Sudah lengkap sekali ya dok ya pemaparan tentang glaukoma tadi. Semoga juga menambah wawasan sobat-sobat KMU semua ya terkait glaukoma ini, kapan harus periksa, apa gejalanya. Nah, mungkin terakhir dok ya, sebelum kita akhiri, mungkin ada closing statement dari Dokter Danti, silahkan dok. Siap. Jadi sobat KMU, jadi yang ingin selalu kami dokter-dokter mata ini kan bahwa glaukoma itu adalah, jadi nggak usah takut mendengar kata glaukoma. Yang penting adalah kita cek mata kita secara berkala. Jadi banyak hal ya. Jadi bukan hanya penyakit mata, banyak hal di badan kita itu yang dengan screening atau check up secara berkala itu lebih baik jika diketahui awal. Ya, seperti kalau misalnya wanita ya ada CA tertentu yang kita ketahuan awal, lebih baik makanya screening. Sama dengan mata, screening secara berkala. Untuk usia di bawah 30 tahun cukup 4 tahun sekali. 30 sampai 4 tahun, 40 tahun ya 3 tahun atau 2 sampai 3 tahun sekali gitu. Itu kan nggak sering ya. Gitu. Jangan tunggu ada keluhan mata saya baik-baik saja. Kalau 40 makin meningkat usia ya silahkan 1 sampai 2 tahun sekali. Lebih dari 60 tahun diharapkan setiap tahun cek matanya. Itu Dokter Erlina. Ya, baik, terima kasih Dokter Danti atas pemaparannya yang sangat lengkap nih terkait glaukoma. Semoga bermanfaat. Kian pemaparan sore ini dengan Dokter Danti terkait glaukoma. Terima kasih. Jangan lupa untuk Sobat KMU selalu menjaga kesehatan mata dan update info terkait kesehatan mata melalui YouTube Klinik Mata KMU. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.